Oke, silakan, Kang Iwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semua. Terima kasih, Mas Ferry. Eh, Sahabat Kulzum yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang mewujudkan pilkada yang berintegritas, gitu. Telah hadir di sini di antara kita Profesor Denny Indrayana. Assalamualaikum, Prof. Denny. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Mas Denny? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat udah. Terima kasih, Mas Denny. Bapak Ibu sekalian, para sahabat semua Kulzum KMFA, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, acara ini diselenggarakan oleh alumni Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM, tapi sifatnya juga terbuka untuk yang lainnya. Sebagai moderator pada sore hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang CV Mas Denny. Mengapa beliau ini layak untuk kita hadirkan sebagai narasumber pada Kulzum kita sore hari ini. Sebagian besar mungkin sudah tahu Mas ini adalah salah satu pegiat anti korupsi melalui wadah Indonesian Court Monitoring. Saya kira itu tahun 90-an akhir sudah di launching. Kemudian mendirikan Pukat UGM tahun 2000 ya. Tanggalnya tuh 300-400, 30 April 00, 30 April 2000. Masya Allah. Yang bacakan deklarasinya pasti ingat itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuka wadah baru yaitu Pukat UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Beliau ini pernah menjadi guru besar di Fakultas Hukum UGM. Pernah juga menjadi visiting professor di Melbourne University atau sekarang masih, Den? Sudah selesai bulan Oktober tahun lalu. Sudah 3 tahun di sana. 3 tahun ya. Jadi 3 tahun sebagai visiting professor di Melbourne University Australia. Di samping background aktivis anti korupsi dan akademisi, Prof. Denny juga sudah punya pengalaman di birokrasi, menjadi staf khusus presiden di bidang hukum, mantan Wamenkumham, dan yang terbaru sekarang adalah calon gubernur Kalimantan Selatan. Kandidat bakal calon. Bakal calon. Kandidat bakal calon. Ya, kandidat bakal calon banyak sekali itu. Baik, saya kira dengan background seperti itu kita layak untuk mendengarkan sharing pemikiran dari Prof. Denny tentang apa mungkin pilkada atau pemilu kita ini bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Karena kalau tidak nanti Prof. Denny bisa jadi korban gitu. Apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita mulai dari ini yang simpel saja dulu, Prof. Denny. Menurut Prof. Denny, problem apa sih sebenarnya yang ada di pemilu kita selama ini, termasuk pilkada, yang itu menjadi kata kunci mengapa kemudian di ujung-ujungnya kemudian banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK misalnya begitu. Sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa kemudian pemilu yang demokratis seperti itu, pilkada yang demokratis seperti itu, kelihatannya, tapi kok hasilnya adalah ujung-ujungnya penjara. Kira-kira problem mendasarnya apa, Prof. Denny? Terima kasih udah Iwan Satriawan, PhD, Kang Peri Umar Faruk, teman-teman semua yang saya hormati, saya banggakan, teman-teman KMFA. Saya lihat ada beberapa juga teman-teman dari Kalimantan Selatan ini yang join, beberapa relawan. Mungkin saya awali dengan 2 atau 3 cerita ya. Cerita pertama menjawab apa yang disampaikan oleh Uda Iwan tadi. Sekitar lebih kurang hampir sebulan lebih, karena udah lebaran, mungkin kurang lebih 2 bulan lah ya. Karena saya ingat sebelum puasa ada diskusi buku yang ditulis oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa. Desmond ini anggota DPR Komisi 3 dari Partai Gerindra.
Kalimantan Selatan, dia meluncurkan buku terkait fungsi dan kewenangan anggota DPR di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu, saya menyampaikan satu argumen, bukan argumen baru, bukan argumen original, sudah argumen yang lama. Saya sampaikan begini. Persoalan kita ini, kalau ada tiga sisi pangan, realitasnya semua sudah menjadi pasar. Negara yang harusnya menjadi regulator, mengatur, mengayomi, itu sudah menjadi pasar. Pasar itu sendiri memang ya sudah dari awalnya memang dia fungsinya sebagai market, dan masyarakat juga pasar. Itu tercermin betul dalam pemilihan umum. Semua kemudian berhitung untung rugi, semua kemudian berhitung transaksi, semua kemudian berusaha untuk menjadi penjual dan pembeli. Tentu semua itu adalah hiperbola ya, karena pasti ada sisi-sisi di mana masih ada yang mempertahankan fungsinya masing-masing. Nah, fungsi pasar itu bukan hal yang buruk, karena kita tahu Rasulullah itu adalah pedagang, adalah saudagar. Jadi itu fungsi yang mulia, bercermin dari sejarah Rasul. Tetapi kalau semua fungsi kemudian melaksanakan peran-peran pasar, suara masyarakat kemudian ada harganya, partai kemudian ada harganya, maka ini menjadi problem. Nah, garis demarkasi antara negara bukan pasar, masyarakat civil society bukan pasar, itu yang sekarang diterabas dengan kekuatan uang. Dan saya ingat kemudian dalam satu penelitian disertasi saya tahun 2000, saya lulus tahun 2004. Jadi tahun 2002-2003 saya penelitian itu, dan saat itu CETRO, Central for Electoral Reform, itu salah satu LSM yang sedang berkibar. Terutama karena mengadvokasi perubahan Undang-Undang Dasar yang merupakan kajian disertasi saya. Dan salah satu tulisan Direktur CETRO saat itu, Smitanoto Susanto, di majalah Tempo, saya ingat sekali, pada saat kita mengawali sejarah pertama pemilihan presiden secara langsung, judul tulisan dia adalah Presiden Pilihan Uang. Dan itu yang mengkhawatirkan karena pasar dalam maknanya yang negatif, bukan dalam makna yang positif, yang kemudian merusak nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kita. Cerita yang kedua, saya ingin menyampaikan diskusi kami mingguan di Melbourne. Ada diskusi yang dilakukan, dipimpin oleh almarhum Arif Budiman, Profesor Arif Budiman, yang kemudian diteruskan juga oleh rekan-rekan PhD di Melbourne. Saya diminta menyampaikan tentang politik uang di Indonesia. Dan pada saat saya bicara money politik, komentar pertanyaan awal yang saya ingat dari teman-teman di Melbourne, dari teman-teman Australia adalah, apa yang salah dengan money politik? Dalam politik itu kan perlu uang. Jadi money politik di kita itu dalam kesehari-hariannya sebenarnya berbeda dengan money politik dalam artian teoritik. Money politik di kita itu artinya suap dalam pemilu, dalam politik, dalam kepemiluan. Yang sebenarnya berbeda. Dan money politik kita itu sebenarnya lebih pada vote buying, membeli suara. Jadi money politik sendiri sebenarnya kata yang ya memang dalam politik perlu uang begitu untuk biaya politik, sesuatu yang normal. Tidak dalam artian negatif, tapi di Indonesia, dan saya memang terframe dalam pemikiran itu, saya pada saat bicara money politik, mereka bilang, yang Anda maksud adalah vote buying. Yang Anda maksud adalah kandidasi buying. Pada saat itu, belum ada perubahan undang-undang pemilu, dan kandidasi buying, pembelian perahu untuk mencalonkan diri, baik untuk pileg, untuk pilpres,
itu belum ada aturan yang melarang bahkan memidanakannya. Jadi pada saat itu saya ingat betul salah satu peserta diskusinya Prof. Indonesia bilang di Indonesia kandidasi bayi tidak dilarang karena tidak ada aturan yang melarang itu. Dan baru tahun 2014 kemudian ada perubahan undang-undang yang melarang kandidasi bayi, pembelian perahu, mahar dan seterusnya. Yang ketiga, cerita saya yang ketiga adalah salah satu seminar juga di Melbourne Law School, saya menjadi salah satu pembicara dengan rekan dari Australia, membandingkan politik uang di Indonesia dengan di Australia. Dan saya ingat betul, saya kasih judul presentasi saya adalah Duitokrasi Kills Indonesian Democracy. Duitokrasi, itu slide saya pertama, saya menjelaskan, saya bilang duitokrasi ini berasal dari bahasa Indonesia duit. Duit means money. Jadi Indonesian democracy has been killed by money, by duit. Duitokrasi kills Indonesian democracy. Itu yang saya sampaikan, udah Iwan. Jadi dari paparan itu dan terakhir yang peluncuran buku Desmond, saya mengkhawatirkan pasar gelap telah membajak demokrasi kita. Negara sudah menjadi pasar gelap, civil society, masyarakat sendiri juga sudah berhitung dengan suaranya dibeli berapa, dan tentu saja pasar sendiri, kekuatan pasar, oligarki yang akan sangat terasa kalau kita bicara di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Selatan, yang sedang saya berikhtiar untuk menjadi bakal calon gubernur. Kenapa tadi saya ralat? Karena bakal calon itu pada saat mendaftar di KPU. Menjadi calon setelah diverifikasi pihak KPU. Jadi saya ini bakal calon belum, calon juga belum. Jadi orang nyebutnya kalau mau secara hukum korek itu kandidat bakal calon. Tapi saya sering nyebut calon gubernur aja. Ditegur, kok udah ngaku-ngaku sebagai calon, orang belum ada di KPU. Saya bilang, kepanjangan lah kalau pakai kandidat bakal calon itu. Tapi dari belum apa-apa menjadi kandidat, dari kandidat menjadi bakal, dari bakal menjadi calon, dari calon menjadi gubernur terpilih itu, dengan proses yang sedemikian problematik dari sisi pendekatan anti korupsi, semuanya berpeluang untuk dibajak oleh politik uang, berpeluang dibajak oleh pasar gelap. Itu problemnya, Iwan. Iwan mute itu. Mute, Wan. Ya, Prof. Denny, terima kasih. Saya sela aja begini. Kalau Prof. Denny sudah tahu bahwa demokrasi atau pemilu kita, khususnya pilkada kita itu syarat dengan kepentingan politik uang atau duitokrasi seperti itu. Kok Prof. Denny masih yakin maju sebagai calon atau bakal calon gubernur? Apa enggak ini? Enggak khawatir ya sudah gitu, enggak akan bisa melakukan perlawanan apa-apa karena yang berkuasa di belakangnya adalah pemilik modal yang bisa menggunakan semua uang untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi politik pilkada gitu. Kenapa Prof. Denny masih ingin maju gitu? Apa sebenarnya message-nya? Justru harus maju, Wan. Saya justru menghimbau semua teman-teman untuk dalam situasi seperti ini bukan mundur, tapi ya justru tidak ada pilihan untuk maju begitu. Tetangga saya di Bogor, pemimpin redaksi Kumparan, Arifin Arsad, mengatakan, Mas Denny, Anda punya uang berapa maju di Kalimantan Selatan? Yeah. Saya bilang, Mas Arifin, satu, uang saya ada, tapi tentu tidak cukup untuk bertarung dengan situasi politik seperti sekarang. Kedua, justru karena saya belum punya uang yang banyak itu, saya pengen maju. Saya ingin membuktikan, apapun hasilnya, bahwa untuk maju di pilkada itu tidak perlu banyak uang. Kalau kemudian hasilnya adalah menang, bagus sekali. Kalau hasilnya ya tidak ada masalah begitu. Tapi kita sudah melakukan perjuangan. Dan hari ini ingin saya share kepada Iwan, peluang saya untuk maju masih terbuka lebar.
Oke. Dan memang saya tidak maju dari independen karena mungkin Pak Imam bisa di mute dulu suara masuk suaranya. Tapi oke, itu biar urusan Kang Ferry lah. Saya tidak maju dari independen karena dua alasan teknis. Satu, waktunya untuk maju memang sudah melalui partai sudah kesulitan karena membutuhkan hampir 250.000 KTP dan itu tidak cukup waktunya pada saat saya memutuskan maju itu sekitar akhir Oktober dan waktu itu hitungannya dalam 2 bulan, 3 bulan sudah harus terkumpul. Saya tidak merasa cukup waktu karena memang mendadak saya memutuskan maju itu. Yang kedua dari segi pembiayaan karena 250.000 kali sekian gitu, kali materai, kali ini, kali itu dan itu angkanya saya hitung lebih dari 10-15 miliar. Tidak memungkinkan. Jadi saya kemudian memutuskan tidak maju sebagai calon dari independen dan maju dari partai. Butuh 11 kursi DPRD provinsi untuk saya maju. Dan hari ini saya baru pulang dari satu partai. Tadi saya ketemu ketua DPD-nya, makanya saya tadi agak terlambat join karena sampai di rumah jam 5 kurang seperempat waktu Kalimantan Selatan, waktu Indonesia bagian tengah. Saya baru pulang dari kilometer 13. Di sana saya bertemu dengan Haji Abidin, diskusi banyak, dan peluang masih sangat terbuka lebar, dukungan masih sangat terbuka lebar. Satu partai sudah menyiapkan satu surat dukungan bagi saya, dan dua-duanya tanpa uang. Dua-duanya 0 rupiah. Tadi Haji Abidin mengatakan, ya peluangmu besar untuk didukung karena terus menjalin komunikasi, terus bertemu, terus silaturahim. Kandidat yang lain begitu masukkan formulir nggak ada komunikasi lagi. Jadi itu yang dilakukan, Bang. Sesuatu yang bukan hal yang aneh, sesuatu yang simpel saja. Karena kita memang ingin melakukannya dengan benar, yang kita kedepankan adalah silaturahim, komunikasi, dan penegasan bahwa ada uang nggak? Nggak ada. Ya, terima kasih. Saya ingin maju dengan cara yang benar begitu. Baik, mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan bahwa pemilik modal, orang yang punya uang itu punya kepentingan dalam pilkada tentunya. Mereka punya hak politik juga untuk memastikan yang maju itu adalah orang yang sejalan dengan mereka. Tapi mungkin pesan kita adalah siapapun boleh punya kepentingan dalam pilkada, tetapi fair electionnya yang penting harus dijaga gitu. Ya kalau semua orang yang punya modal gitu mau mencari pemimpin yang paling terbaik untuk daerahnya, saya kira harus ada dibangun komitmen untuk fair election itu. Mudah-mudahan seperti itu, Mas Dini ya. Betul, Wad. Jadi yang kita sampaikan kepada semua mungkin pada tataran teman-teman, wah itu utopis, itu ideal. Tapi bagi saya itulah yang harus kita kembalikan arah pemilu kita. Pemikiran bahwa tidak mungkin menang kalau nggak pakai sogok, nggak pakai uang, itu pemikiran yang sudah menjadi diterima seakan-akan benar, dan kita harus katakan itu salah. Dan yang seperti Iwan katakan, yang kita sampaikan kepada para pemodal, di Kalimantan Selatan ini kan yang paling mengemuka sekarang tambang batu bara. Anda udah bisa sebutkan siapa pengusaha-pengusaha besar di Indonesia dan rata-rata punya izin tambang di Kalimantan Selatan. Sehingga memang pertarungannya tidak semata-mata pemilihan gubernur, bupati, wali kota, tapi juga pertarungan bisnis tambang, kelapa sawit, dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi dan wajar sekali. Yang bisa kita sampaikan adalah kalau ingin berusaha dengan tenang, dengan benar, tanpa kemudian harus melakukan cost biaya bisnis, biaya untuk menjalankan roda bisnisnya pusing dengan berbagai biaya suluman, maka yang harus dikedepankan adalah good governance dan good corporate governance. Artinya perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip anti korupsi, dan pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Dimulai dari sistem pemilihan umum. Jadi simple, Anda akan mendapatkan fair business environment yang kemudian menyebabkan keuntungan bisnis Anda juga bisa diprediksi dengan mudah dan seterusnya. Predictable. Nah, pola pemikiran semacam ini bisa dihitung oleh teman-teman, tapi barangkali karena sudah
1, 2, 3 kali merasakan itu tidak jalan di lapangan, kemudian akhirnya mengambil jalan pintas. Saya terus mencoba untuk menyampaikan, we can do it, jangan kemudian berhenti untuk berikhtiar, berusaha, dan kita lihat, waktu saya tidak panjang, mungkin ya mudah-mudahan dalam tahun ini sudah ada pemilihan kepala daerahnya, atau kalaupun diundur awal tahun depan, jadi tinggal dalam hitungan bulan eksperimen ini apakah berhasil atau tidak. Saya sendiri punya keyakinan bahwa sejauh ini, baru saya pulang, hati saya lagi senang karena tadi mendapatkan sinyal-sinyal dukungan yang juga positif gitu. Dan sekali lagi, tidak Rp1 pun. Ya, terima kasih Prof. Denny. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan berikutnya kepada Prof. Denny, saya ingin menyapa dulu para pemirsa ini, para hadirin dan hadirat Zoom yang baru bergabung. Perlu saya sampaikan dulu, sesi pertama ini memang saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Prof. Denny, nanti setelah itu kita akan berikan waktu yang cukup, mudah-mudahan kepada para hadirin semua untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Prof. Denny. Begitu rencananya sesi kita pada hari ini. Terus Mas Denny, ada lagi yang perlu diantisipasi oleh semua orang yang berkepentingan dengan pilkada, ketika pilkada ini akan dilaksanakan di suasana pandemi COVID, ya, yang barangkali mungkin kalau dilaksanakan bulan Desember, kemudian 3 bulan sebelumnya itu sudah mulai ada persiapan, itu saya kira situasinya memang belum apa ya, saya kira keterlibatan masyarakat tidak bisa maksimal karena situasinya memang masih situasi pandemi gitu. Apakah menurut Mas Denny ini tidak merupakan ancaman juga? Sebagian aktivis sih khawatir bahwa situasi pandemi ini malah membuat pilkada itu tidak berada dalam ranah atau horizon pengawasan publik, sehingga pilkada bisa berjalan dengan berintegritas gitu. Gimana menurut Prof. Denny ini? Ya, saya sih melihatnya plus minus ya, udah Iwan. Jadi dalam situasi normal sekalipun, kalau bicara kemungkinan kecurangan, toh bisa terjadi. Biasanya kecurangan itu menggunakan aparat, menggunakan birokrasi, menggunakan uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tentu banyak cerita waktu kemarin sama-sama menjadi kuasa hukum Pilpres, tapi bukan di sini forumnya. Dan bagaimana kita mencoba untuk membuktikan persoalan-persoalan kecurangan itu tentu tidak mudah. Kalau pandemi bagaimana? Ya di satu sisi mungkin ada kemungkinan kontrol menjadi berkurang. Dan itu terlihat dari beberapa proses legislasi yang kemudian mengeluarkan beberapa aturan undang-undang minerba misalnya yang sangat bisa jadi adalah dividen bagi para donatur pemilihan umum 2019 yang lalu. Dividen dalam artian ya kompensasi setelah membantu dari segi logistik kepada para peserta pemilu 2019. Tapi di sisi lain, kalau kemudian bantuan-bantuan yang terkait dengan COVID-19 itu disalahgunakan untuk kampanye, itu juga merupakan blunder. Ini memang membutuhkan kesadaran politik dari masyarakat sendiri. Dan itulah yang sekarang kita coba kedepankan, kita sampaikan, ya memang kalau hitung-hitungan uang, pasti saya tidak punya kekuatan uang yang dalam artian mampu membeli suara pemilih. Tapi apakah itu yang akan kita jadikan ukuran untuk memilih pemimpin ke depan? Jadi menyuarakan bahwa jangan pilih orang yang memberikan uang, jangan pilih orang yang memanfaatkan COVID-19 untuk kampanye, ada yang memberikan bantuan sembako dengan menuliskan nama atau gambarnya, itu kan kalau kita lihat di beberapa pemberitaan juga kemudian menjadi bumerang bagi kandidat itu sendiri. Jadi di satu sisi memang mungkin pengawasan itu berkurang, tapi di sisi lain bukan berarti itu juga pasti positif bagi incumbent yang menyalahgunakan
situasi bencana ini. Saya sendiri dengan sadar menahan diri betul untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis dalam situasi COVID-19 ini. Dan betul-betul kita disiplin untuk menjaga ini sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan. Tidak selalu kita berhitung untung suara rugi berapa, dapat apa, tapi bagaimana kita bisa membantu masyarakat, dan insya Allah kalau kita melakukan dengan baik itu juga ada imbasnya yang juga baik bagi pencalonan kita. Tapi tidak kemudian harus bagi-bagi kalender. Relawan saya yang tanya apakah kita selipkan kalender di sembako, saya bilang jangan. Jadi saya betul-betul menjaga bahwa kita betul-betul memberikan ini yang dikedepankan adalah sisi kemanusiaan, bukan politik praktis yang berhitung berapa suara yang kita bisa dapat dengan sebagai kita bagikan. Tapi memang pasti ada yang bilang, waduh, ini kok sangat ini ya, sangat ideal, utopis dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu penting. Proses ini bagi saya penting. Hasilnya bagaimana? Tentu saya ingin sekali menang. Tetapi yang lebih penting bagi saya bukan ujung kemenangan itu, tapi adalah proses yang bersih, yang tanpa kecurangan, dengan standar etika politik yang betul-betul kita jaga bersama, sehingga kalau hasilnya menang, kita menang dengan kepala tegak, dan kalau kita kalah, kita tidak ada kesalahan yang kemudian bisa membuat kita malu di hadapan. Ya, terima kasih Prof. Eni. Terakhir nih sebelum kita buka pertanyaan kepada para pemirsa Zoom kita ini, bisa beri bocoran sedikit nggak, Mas Denny? Dengan gambaran persoalan pilkada yang seperti itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang calon kepala daerah? Ya, di satu sisi dia ingin menang pasti, ya, dalam sebuah kontestasi politik pilkada, tapi dia juga ingin kemudian menang dengan cara yang fair gitu, ya, tanpa money politik, tanpa memanfaatkan pandemi, tanpa memanfaatkan birokrasi, tanpa menggunakan aparat hukum dan sebagainya untuk memenangkan kontestasi dengan cara-cara seperti itu. Apa sebenarnya strategi apa yang bisa dilakukan oleh calon-calon kepala daerah supaya kemudian mereka bisa tetap muncul sebagai leader di daerahnya, ya, dengan tetap menjaga integritas? Nah, ini persoalan yang saya sendiri masih belajar, Iwan. Kalau maksud saya udah Iwan, kalau saya ingin dalam situasi ideal, saya ingin dibantu konsultan politik. Tapi konsultan politik itu sendiri harganya tidak murah. Tawaran yang masuk ke saya itu 4 miliar. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Yeah. Jadi karena begini, karena memang kalau kita bicara kontestasi dalam artian perlombaan itu sudah ada strategi yang relatif baku, ada buku panduannya dan tinggal diikutin begitu. Sosial media, influencer, ini segala macam itu ada biayanya semua. Yang saya lakukan adalah ya melakukan komunikasi-komunikasi ke berbagai arah. Yang pertama adalah komunikasi dengan masyarakat pemilih melalui relawan-relawan, dan tidak mudah karena menyamakan pandangan bahwa relasi yang kita bangun bukan transaksi, relasi yang kita bangun adalah kalau saya pakai tagline hijrah Gasan Banua. Hijrah untuk Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik. Hijrah kan nggak ada arah yang lebih buruk. Dan karenanya interaksinya, relasinya bukan relasi kompensasi berapa yang bisa diberikan. Itu saya coba disiplin begitu, dan tidak sedikit kemudian relawan yang luar biasa mendukung, tidak hanya energi pikiran, tapi bahkan juga dana, tidak sedikit yang menyumbang kaos, menyumbang macam-macam. Jadi saya sendiri sering tersentuh dan merasa inilah sebenarnya perjuangan yang harus dibesarkan. Dari ke masyarakat pemilih dan relawan itu tidak ada kata putus selain terus mencoba komunikasi. Sebelum COVID-19, waktu saya itu sebelum subuh, sudah siap-siap, subuh keliling, kemudian selesai itu di atas jam 12. Sampai di rumah biasa jam 1, jam 2 malam. Dari
subuh itulah saya berkeliling beberapa titik dalam satu hari, bisa 5 sampai 10 titik tergantung apa yang saya kerjakan dan lakukan saat itu. Karena memang modalnya terbatas, maka yang saya bawa adalah badan, fisik. Pertemuan fisik langsung dengan para pemilih. Yang kedua adalah komunikasi dengan elit. Karena bagaimanapun elit politik, ketua umum partai, sekretaris jenderal partai, ketua-ketua DPD adalah yang betul-betul menentukan apakah kita bisa mempunyai tiket untuk mencalonkan diri dari partai yang bersangkutan. Jadi komunikasi dengan mereka pasti tidak bisa kita nafikan. Jadi komunikasi adalah kata kunci. Dan di luar itu sebenarnya cara bersosialisasi yang tepat sasaran menjadi penting. Saya tidak bisa menghindar untuk melakukan survei. Dari survei itulah kemudian modal awal membaca peta. Jadi kalau saya ingin maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan dan ujungnya adalah dilantik jadi gubernur, maka dari sekarang sampai pelantikan itu saya harus punya peta jalan. Nah, peta jalan itu salah satunya dibaca dengan survei. Dan survei pertama itu akan kelihatan apa yang diinginkan masyarakat Kalimantan Selatan. Nomor satu adalah pemimpin yang jujur. Apa yang menjadi daya tarik bagi pemilih pada saat menentukan pilihan itu semua di survei jawaban pemilih. Dan tentu kita harus membacanya dengan objektif, dengan jernih. Surveinya sendiri juga survei yang hasilnya objektif dan jernih, bukan survei yang dimacam-macamkan. Itu menurut saya penting, karena dari situlah saya bisa membaca, oh pemilih Kalimantan Selatan ini, targetnya ini, keinginannya ini. Kita tentu kemudian harus menyusun strategi pemenangan yang tidak harus sesuai dengan keinginan itu, karena kita punya juga satu visi yang mungkin tidak persis sama dengan pemilih Kalimantan Selatan, tapi tidak bisa kita nafikan juga itu dalam strategi pemenangan kita. Jadi survei itu harus dan tidak murah. Yang ditawarkan ke saya itu satu survei antara 300 juta sampai 400 juta. Dan untuk kita punya pegangan yang baik, itu minimal ada 3 atau 4 survei sampai menjelang hari H. Sampai seminggu atau 10 hari sebelum pemungutan suara itu ada survei lagi. Nah, Anda bisa bayangkan untuk survei aja butuh dana 1, sekian miliar. Jadi tidak mudah, karena itu yang terakhir adalah tetap mencoba mencari logistik. Dan bagaimana mencari logistik yang bersih tanpa kemudian harus kita terikat, tersandera dengan kepentingan-kepentingan bisnis, itu juga satu hal yang tidak mudah. Tapi sekali lagi yang saya tawarkan kepada teman-teman yang punya akses terhadap logistik itu adalah fair and clean business environment di Kalimantan Selatan misalnya. Dan sebenarnya tidak sedikit yang kemudian tertarik dengan isu itu, tapi khusus untuk Kalimantan Selatan, ya 1, 2, 3, 4, 5 orang berhitung. Apakah kita memang layak didukung? Apakah kita ada kemungkinan menang? Karena tentu saja pemodal tidak ingin menaruh telur di keranjang yang bakalan kalah, bakalan pecah. Jadi mereka juga berhitung. Itu yang sekarang saya coba yakinkan. Yang terakhir, berdoawan. Tidak ada lagi kata yang lain selain belum minallah kepada yang di atas. Dan insya Allah, mudah-mudahan itu yang paling bisa membuka jalan ini. Semoga dilihatlah tujuan niat kita ini membawa kemanfaatan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Oke, amin. Yang penting ini para pegiat anti korupsi harus mengkonsolidasi diri untuk kampanye ya, supaya kepala daerah dimanapun itu yang terpilih adalah kepala daerah yang punya semangat anti korupsi ya. Kira-kira begitu ya, Prof. Den ya. Saya mendorong teman-teman yang punya potensi, artinya kan juga ini kan pemilihan langsung ya. Yang modal awal untuk, saya belum tentu punya modal itu, tetapi ya saya ingin punya kesempatan untuk ya sedikit banyak berkontribusi dengan daerah kelahiran saya juga lah. Oke. Dan akhir di Kalimantan Selatan. Ya. Oke, baik, Prof. Denny, terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab ini. Kita berikan waktu kesempatan kepada para pemirsa untuk langsung bertanya. Walaupun di chat saya sudah baca ini beberapa komentar dan pertanyaan dari para peserta Kulsum kita ini. Tapi barangkali saya berikan dulu kesempatan kepada yang hadir di sini, yang ikut dalam acara Kulsum ini. Kalau ada yang ingin bertanya tentang
Tema hari ini adalah pemilu pilkada. Ya, pilkada berintegritas dengan semangat anti korupsi. Ya, apakah itu mungkin? Nah, kira begitu ya. Mas Mirja sudah angkat tangan. Pak. Silakan. Ada yang mau bertanya, angkat tangan atau gimana? Langsung interupsi gitu. Nanti ini ada host yang ngatur mood dan Oh ya, silakan Mas Ferry. Siapa? Ya, Mas Mirja, silakan. Mireza. Halo Pak Iwan, saya Ya. Mireza. Masih Silakan Mireza. Asosiat di kantor Bapak. Iya, tapi udah gemuk ya sekarang ya. Sekarang kalau udah menikah. Iya Pak, saya hormati Pak Iwan dan Prof. Denny. Juga sempat apply sih Prof di platformnya Prof 2 tahun lalu. Ya gitu. Lanjut. Ini karena kita ngomongin pilkada dan Prof. Denny juga mau nyalon. Saya jadi penasaran gini Prof, kan lagi agak tren nih di setahun kebelakangan tentang keputusan-keputusan yang diambil last minute. Misalnya waktu Pilpres kemarin, itu kan pilihan nomor 1 misalnya, Prof. Mahfud itu kan diganti di last minute. Udah banyak ininya, udah banyak wacana dia mau maju, tiba-tiba di last minute diganti jadi Maruf Amin. Itu juga dengan di calon nomor 2 kan waktu itu last minute antara Sandi dengan Anies Baswedan. Nah, karena Prof. Denny ini maju dengan jalur yang bisa dibilang agak berbeda jalannya, yang nggak pakai uang dan lain-lain itu bagaimana Prof. tantangannya di Kalsel? Apakah hal seperti itu ada atau tidak di Kalsel? Karena kalau kemungkinan sih kan politik-politik besar kan ada hal-hal demikian. Nah itu bagaimana Prof. Denny mengatasi hal-hal demikian? Gitu Prof. Ya, langsung saja Prof. Denny. Ya. Baik, Mas Fitriadi, kabar nih? Waduh, baik. Udah sempat ketemu apa tuh memang ya kayaknya ya. Apalagi sempat di rumah aja kayaknya jalur mudiknya antara kamar sama teras ini, sama ruang makan. Oke, begini Mas, apakah di Kalimantan Selatan ada persoalan terkait dengan kandidasi buying? Ya, saya sejauh ini belum punya pengalaman harus mengeluarkan uang, Mas. Dari depan saya sudah sampaikan, kalau ada komunikasi saya bilang biaya politik yang saya keluarkan adalah biaya politik yang resmi, dan karena itu tidak ada mahar yang ingin saya alokasikan gitu. Dan dari situ tidak ada pengalaman kemudian saya harus mengeluarkan biaya-biaya yang sebagaimana tadi dikhawatirkan begitu. Meskipun dari cerita-cerita sebelumnya saya punya informasi-informasi lain ya, bagaimana Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang dana pemilihan gubernurnya tuh ada yang nyebut 500 miliar, ada yang nyebut satu kandidat mengeluarkan 600 miliar, yang berarti kan sangat besar. Bayangkan 500 miliar, 600 miliar. Kalau Menteri Dalam Negeri pernah nyebut Banten 100 miliar, kata beliau banyak, Pak Gamawan waktu itu nyebut gubernur Banten saat itu. Ini Kalimantan Selatan angka yang saya dengar 500 atau 600. Itu kan angka yang luar biasa. Jadi alhamdulillah saya tidak sampai saat ini saya dengan lega mengatakan, dengan sangat happy mengatakan, barusan saya pulang tadi saya sudah sampaikan, dan komunikasi kami adalah komunikasi ya tidak ada bicara tentang transaksi uang. Komunikasi dukungan yang kemudian coba dikeluarkan dalam bentuk surat tugas, surat rekomendasi, disampaikan nanti kita sama-sama ketemu dengan ketua umum partai, disampaikan ini calon gubernur Kalimantan Selatan yang didukung dan memang tidak ada dananya untuk menyetorkan sesuatu, minta didukung, dibantu justru untuk mencari dana supaya bisa, kalau perlu dana-dana uang saksi, dan dibantu untuk mencari pengusaha-pengusaha yang juga punya visi yang misi yang sama. Jadi, Mas, saya duga itu ada. Tapi karena dari awal saya sudah memasang pagar, komunikasi itu tidak sampai ke saya begitu.
Dan kalau sudah bicara tentang ini, memang sebaiknya jangan menggunakan tangan orang lain. Langsung saja kita berkomunikasi langsung dengan teman-teman dan sama-sama terbuka, jujur apa adanya. Saya diuntungkan, Mas, karena memang nggak punya uang. Dalam artian tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi arus politik uang itu. Jadi pada saat ditanya bagaimana, saya bilang nggak ada. Justru karena nggak ada, kita sampaikan apa adanya, ya kalau ada barangkali saya tergoda juga. Jadi saya diuntungkan dengan situasi di mana saya sendiri memang tidak punya kekuatan modal yang sedemikian sehingga bisa mengikuti arus pemilu yang syarat dengan politik uang itu sendiri. Tidak semua pasti begitu. Saya yakin, saya duga kinerja Ibu Risma di Surabaya misalnya adalah salah satu modal kuat dia untuk bisa maju lagi menjadi wali kota terpilih kembali di Surabaya. Dan saya duga masih banyak yang seperti itu. Mungkin angkanya bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit, tapi itu membuktikan bahwa politik uang tidak selalu menjadi pemenang dalam pemilihan umum kita. Ya, cukup. Kita berikan kesempatan kepada pemirsa yang lain, peserta yang lain. Yang mau bertanya katanya Mas Nasrullah, silakan. Iya, silakan. Berat ini pertanyaan udah nih. Jangan sulit-sulit dah. Ini mantan penyelenggara pemilu ya. Iya. Silakan, Pak Nas. Saat minta. Silakan. Oke, sama-sama, Prof. Semuanya saja, Mas Ferry ya dan yang lain-lain. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Yang pertama, ini komen dulu aja, Prof ya. Saya luar biasa apresiasi ya, Prof Denny. Di saat mungkin sebagian besar masyarakat itu hopeless lah dengan pemilu dan pilkada, atau hopeless terhadap adanya pilkada atau pemilu yang berintegritas seperti yang kita harapkan semua tentunya. Ya, terus Mas Denny masih punya keberanian untuk maju ya. Tadi sudah kita dengar nawaitunya cukup jelas ya. Nawaitunya ya setidaknya di samping untuk memang betul untuk melakukan perubahan yang terbaik di Kalimantan Selatan sehingga harus menang pemilu itu, tapi setidak-tidaknya Mas Denny punya niat yang lain, yaitu melakukan proses pendidikan politik pada masyarakat ya, bahwa pemilu tidak selalu atau tidak melulu uang ya. Dan tapi memang tidak mudah. Yang real saja memang yang real memang tidak mungkin pemilu itu tanpa money politik, tanpa tanpa logistik ya, tanpa pendanaan ya. Tadi sudah digambarkan bahwa untuk satu kali survei saja sudah sekian ya. Jadi luar biasa. Nah, saya juga kagum tadi ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Adiyat itu sudah dilakukan oleh Mas Denny ya. Satu langkah yang sangat jitu yaitu falmughirati subha, melakukan serangan di waktu fajar. Luar biasa. Jadi langkah yang dilakukan melakukan waktu yang tepat ya, dan saya kira mungkin akan sangat sesuai dengan tradisi di Kalimantan Selatan ya. Sedikit saya tahu, saya pernah ke sana. Masyarakatnya saya kira sangat agamis ya. Nah, bagaimana menyatukan kekuatan itu di tengah masyarakat ya, membangun kepercayaan di tengah masyarakat itu, dan apa yang sudah dilakukan Mas Denny saya kira sudah sangat benar ya. Nah, menyatukan civil society, kekuatan elemen-elemen civil society itu penting ya, harus dilakukan. Kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, media massa, ormas ya. Saya kira itu yang perlu diyakinkan ya. Karena memenangkan pemilu atau pilkada itu adalah memenangkan hati rakyat ya. Bukan hanya suaranya saja ya, tapi hati rakyat itu harus dimenangkan. Nah, langkah-langkah yang tidak berhenti, yang tidak jemu itu dari Mas Denny itu sudah tepat ya. Mengkonsolidasi ya kekuatan yang ada di tengah masyarakat.
Eh, itu bayangan saya, harapannya memang ada di tengah masyarakat ya, bagaimana mengkonsolidasi itu. Nah, itu yang kita ingin dengar. Apakah peluang mengkonsolidasi itu cukup mudah dilakukan di Kalimantan Selatan? Ya, bagaimana tantangannya? Ya. Yeah. Itu yang kedua, ya, hal yang sangat penting juga ya, dari proses bargaining politik yang sedang berlangsung tentu adalah mengenai coupling ya, proses proses membangun pasangan calon ya, pasangan calon. Nah, saya yakin karena Mas Denny tidak maju dari calon independen sehingga Mas Denny tidak bisa mengatur dengan sendiri. Nah, Mas Denny maju bersama partai politik ya. Tentu partai politik kan punya kepentingan juga. Nah, kira-kira Mas Denny ini maju atau Prof Denny maju ini siap dengan posisi apapun, artinya bisa jadi partai politik atau pemodal di belakang partai politik juga menginginkan calon yang lain. Apakah seandainya ya, semangat hijrah tadi itu tidak dikomandani oleh Prof Denny, bagaimana? Itu juga satu pasti akan sampai ke sana ya. Kalaupun sekarang belum, tapi ujungnya akan ke sana. Last minute ketika harus akan berangkat, meskipun kadang-kadang ya tengah malam ya, atau beberapa menit, beberapa jam sebelumnya itu akan harus dilakukan. Nah, apakah Prof Denny maju sebagai calon gubernur, dan apakah juga siap sebagai calon wakil gubernur? Dua hal itu, Pak Iwan. Terima kasih Pak Nasrullah, mantan Ketua KPUD Kota Yogyakarta. Silakan Prof Denny langsung dijawab. Yang pertama untuk konsolidasi masyarakat, civil society, Kalimantan Selatan ini memang boleh dikatakan masyarakatnya agamis. Itu satu kekuatan, dan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan kemarin ada haul Abah Guru Sekumpul. Itu luar biasa, di dalam jarak dari tempat haul ke tempat saya berada itu lebih kurang 4 kilo ya, atau lebih barangkali. Lebih kurang sekian lah, dan itu jemaah penuh. Dari tahun ke tahun, Abah Guru Sekumpul haulnya memang makin bertambah, makin banyak. Baru saja Kalimantan Selatan berduka karena salah satu juga guru yang dihormati di Kalimantan Selatan, Guru Juhdi, baru saja wafat. Dan juga luar biasa sambutan dari masyarakat. Di sini banyak guru-guru atau kiai begitu yang sangat dihormati, pengajiannya dihadiri oleh banyak Kalimantan Selatan. Jadi tokoh agama itu adalah satu kekuatan yang merekatkan relasi sosial di Kalimantan Selatan, termasuk menjadi kekuatan politik kalau didukung oleh guru-guru. Jadi dulu misalnya Rudi Arifin, itu salah satu modal beliau bisa terpilih jadi gubernur adalah diangkat anak oleh, ada kalimat dari Abah Guru Sekumpul bahwa ini adalah anak angkat beliau di dunia dan di akhirat. Dan itu yang kemudian dijadikan salah satu materi kampanye dan terpilih. DPD Kalimantan Selatan dari 4 anggota DPD, 3 orangnya itu Habib. Jadi Kalimantan Selatan ini juga punya kehormatan yang sangat tinggi kepada habaib-habaib. Bahkan banyak yang menyarankan saya untuk memilih calon wakil gubernurnya dari Habib, karena perhitungan itu. Tentu ada hitung-hitungan politik, ada hitung-hitungan teritori, ada hitung-hitungan asal-muasal suku, dan lain-lain. Yang pasti saya mengatakan ya calon wakil gubernur itu satu punya visi yang sama. Kalau kekuatan modal itu bonus, itu paket plus itu kalau dia punya kekuatan logistik. Tapi yang tidak bisa ditawar adalah visi anti korupsi yang sama. Dan sekarang tidak mudah ternyata mencari calon wakil gubernur semacam itu, karena di Kalimantan Selatan ini jangankan menjadi calon gubernur, ternyata mencari pasangan saya sebagai calon wakil gubernur juga banyak yang berhitung-hitung.
Ini kira-kira bagaimana? Karena di Kalimantan Selatan ini incumbent kuat dan dukungan finansialnya juga tidak sedikit, dan memang dengan segala kinerja yang sudah dilakukan oleh Gubernur sekarang Paman Birin, panggilan beliau Paman Birin, nama beliau Syahbirin Nur, keponakannya punya usaha batubara yang sangat dikenal di Kalimantan Selatan, Haji Isam. Jadi modalnya memang kuat sekali. Karena itu orang berhitung betul untuk menjadi penantangnya. Dan pada saat saya menyatakan maju, banyak yang terkejut juga. Ini yang maju siapa di belakangnya? Berhitung di belakang saya ada yang nyebut ini, ada yang nyebut itu. Tapi ya sebenarnya salah satu yang menyebab maju ya karena ingin membangun Selatan dan tadi ingin membuktikan bahwa tidak selalu semuanya berhitung dengan uang. Yang kedua, apakah saya siap menjadi wakil gubernur? Tentu posisi untuk mengabdi bisa di mana saja. Menjadi gubernur bisa, menjadi wakil gubernur bisa, tidak menjadi gubernur pun insya Allah saya akan coba juga dengan cara yang terbuka memberikan pengabdian bagi Kalimantan Selatan. Jadi posisi menjadi tidak relevan begitu. Tetapi saya ingin maksimal dan saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak main-main begitu. Kalau kemudian saya sudah menyatakan diri siap menjadi calon gubernur, kemudian turun menjadi wakil gubernur, pasti ada pertanyaan kenapa. Dan saya pernah menjadi wakil menteri, posisi wakil itu bukan posisi yang tidak punya kewenangan, banyak yang bisa dilakukan, tetapi tentu akan punya posisi lebih kuat, punya decision making proses bargaining yang juga lebih kokoh kalau kita sendiri adalah dalam posisi gubernur ketimbang wakil gubernur. Jadi saya tidak ingin main-main, tidak ingin kemudian separuh begitu. Saya betul-betul ingin maksimal memperjuangkan proses ini. Salah satunya dengan rendah hati, dengan penuh hormat, lebih memilih dan lebih mencalonkan diri sebagai gubernur. Kalau ada posisi sebagai wakil gubernur, bagaimana Mas Denny? Ya, saya minta maaf, saya belum bisa menerima itu. Sekarang saya tetap dalam posisi mencalonkan diri sebagai gubernur. Insya Allah sampai proses ini berakhir, itulah yang saya perjuangkan. Ya, terima kasih Mas Denny. Jadi kita memang berharap bahwa orang-orang baik, orang-orang para aktivis anti korupsi memang harus mengkonsolidasi diri, ya. Problem kita kan adalah orang-orang baik tidak mengkonsolidasi diri, sementara para oligarki punya semuanya. Ya, itu tantangannya. Mudah-mudahan saja kalau usulnya Pak Nas tadi bisa dilakukan, bagaimana mengkonsolidasi, menyatukan kekuatan civil society, para tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, sehingga yang dimenangkan dalam pemilu itu adalah orang baik gitu. Karena kalau tidak ya kita menunggu kehancuran ya. Jadi negara itu bisa gagal karena rusaknya institusi politik, institusi ekonomi, termasuk institusi hukum, dan itu biasanya dimulai dari pemilu. Gitu. Saya kira begitu. Ada lagi Mas Ferry yang bertanya? Saya bacakan aja ya, saya bacakan beberapa ini. Ini ada dari senior Fakultas Hukum UGM, Mas Hani Subagio. Beliau juga dosen di UPN kalau tidak salah ya, Veteran Jogja. Menurut Profesor Denny, peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pemilu apakah sudah baik? Satu itu. Terus kemudian dari mantan mantan tentaranya, mantan Menwa. ya Menwa. Udah Remon. Mas Remon, sejauh mana animo masyarakat untuk bisa menerima seorang Profesor Denny menjadi pemimpin di Kalsel? Terus kemudian yang penanya terakhir dari Teguh S, katanya dari Gertak, Gerakan Rakyat Taat Pajak. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, sistem pemilu dibagi dua, yaitu mekanis dan organis. Nah, pemilu Indonesia apakah bisa diubah dari sistem mekanis ke sistem organis? Karena sistem organis mengurangi peran partai politik.
Terus kemudian ada juga dari tempat lain, katanya anti korupsi itu mati suri gitu loh. Jadi apakah bisa masyarakat juga diajak sesuatu yang sebenarnya sedang mati suri ini sekarang? Silakan, Prof. Ya. Baik, saya jawab singkat-singkat ya, karena kalau nggak salah waktunya sampai jam 5 WIB nih, udah habis. Enggak, Saya jam 6. Sampai jam 6 ya? Oh, baik. Setengah 6. Oke. Yang pertama, aturan bagaimana? Aturan tidak ada yang sempurna, tapi dari waktu ke waktu aturan kita sudah baik. Di Undang-Undang Dasar, dari dulu penyelenggaranya adalah Kementerian Dalam Negeri yang tidak independen, sudah ada KPU. Sekarang malah ada Bawaslu, ada DKPP, dan seterusnya. Nah, aturan-aturan kita sudah diperbaiki dengan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Orang kemudian bilang, apakah bisa percaya MK dan lain-lain? Ya, berarti kan persoalannya bukan pada tataran aturan saja, tapi pada tataran seperti biasa, persoalan praktiknya bagaimana. Tentu aturan bisa diperbaiki. Tadi saya katakan dulu belum ada hukuman bagi kandidasi buying, bagi mahar-mahar politik, pembelian perahu, dan lain-lain, tapi sekarang sudah ada. Bisa diperbaiki lagi selalu, pasti. Tetapi saya melihat memang persoalannya tidak semata-mata pada persoalan aturan. Bagaimana kita melaksanakan aturan itu sendiri juga menjadi isu, terutama kalau orang hukum ya penegakan hukumnya. Kalau kita bicara politik uang, coba hitung berapa kasus politik uang yang diproses sampai kemudian hukumannya memang betul-betul menimbulkan deterrence atau efek jera gitu. Sangat kecil angkanya, dan penegakan hukum kita sendiri adalah bagian dari masalah. Jadi tidak mudah menyelesaikan persoalan ini. Dan butuh memang tidak hanya perbaikan dari sisi aturan, tapi orang-orang sendiri, tidak hanya sistemnya, tapi kita sendiri, terutama dari pemimpin-pemimpinnya. Presiden sendiri memberi contoh tidak menggunakan politik uang dalam pilpres, dan seterusnya. Itu ya, jawaban saya untuk aturan. Kemudian animo masyarakat Kalimantan Selatan bagaimana? Ya, saya ini diingatkan oleh Anies Baswedan. Saya bertemu 4 mata gitu dalam satu kesempatan dan bicara tentang pencalonan ini. Dia memberikan 1-2 masukan, dan dia bilang satu masukan yang ingin saya share di sini adalah jangan terlena dengan kabar-kabar baik dari para pendukung. Karena yang ada di sekitar kita tuh biasanya memang, wah ini bakal menang, dukungan makin banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu saya alami, jadi hampir dari 10-20 yang kabar yang saya dapat, ya hanya 1-2 yang mengabarkan kabar yang negatif gitu. Relatif banyak kabar positifnya. Yang satu sisi menambah semangat kerja kita, di sisi lain juga mungkin berbahaya. Jadi kalau yang saya terima, animo masyarakat makin baik, animo masyarakat makin tinggi begitu. Tapi tantangannya juga tidak mudah. Tadi kalau bicara tentang bagaimana tokoh agama itu mempengaruhi masyarakat, di sisi lain ada satu survei salah satu kota di Kalimantan Selatan yang mengatakan masyarakatnya 74% itu siap untuk menerima amplop dalam serangan fajar. Serangan fajar bukan subuh keliling, ini serangan fajar dalam artian betul-betul amplop gitu. Jadi ada anomali, ada satu sisi datang ke pengajian-pengajiannya rajin, di sisi lain menerima amplop juga tidak masalah. Jadi tantangan-tantangan real politik uang itu tetap ada, dan saya diingatkan oleh salah satu pollster, teman-teman yang sering mengadakan polling, surveyor bahwa tantangan Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya adalah politik uangnya masih tinggi. Jadi saya berada di salah satu epicentrum terkait dengan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, sehingga pertarungan bisnis mempertahankan kekayaan alam agar tidak direbut oleh mungkin kekuatan politik yang lain itu menjadi besar. Di sisi lain juga tantangan politik uangnya juga dikabarkan tinggi begitu. Saya sendiri masih melihat peluang untuk memenangkan ini juga tidak kecil. Jadi saya tetap optimis. Organis, saya ini kebetulan bukan orang yang ahli pemilu ya,
Tapi kalau dikatakan mengurangi peran partai politik, saya memang membaca beberapa persoalan partai politik kita. Salah satunya adalah persoalan pendanaan. Marcus Missner misalnya, ini supervisornya teman-teman yang ngambil master atau doktoral di Australian National University. Salah satu yang sangat dekat dengan dia adalah Usman Hamid. Itu dengan menulis banyak artikel di jurnal internasional tentang persoalan atau problematika pendanaan partai politik kita. Menurut dia, ya partai politik Indonesia terjebak dalam sistem yang salah, sehingga memang desain sistemnya menyebabkan partai manapun akan korup. Jadi kalau dana politik itu ada 3 sumbernya, dari negara, dari publik, dan dari anggota partai, maka yang harusnya, dari negara, dari private, dari sektor private, dan dari anggota, maka yang harusnya paling besar itu dari negara. Dari private dilarang sama sekali besar. Kita saat terbalik, kita di atas 90% itu pendanaan partainya itu bersumber dari sektor swasta. Yang pasti kemudian punya keinginan untuk mendapatkan dividen, mendapatkan keuntungan dari penanam modal di dalam pembiayaan politik di partai itu. Nah, ini salah satu yang sistem yang aturan yang harus kita perbaiki lagi dan lagi. Tapi bukan berarti kita dengan demikian mengurangi peran partai politik, karena saya masih menganggap partai politik itu tetap diperlukan. Tentu persoalannya bukan menghilangkan peran atau mengecilkan perannya, tapi memperbaiki eksistensi dan fungsi partai politik itu. Kalau sekedar menghilangkan, barangkali lebih mudah dibandingkan memperbaiki partai-partai politik yang sudah ada. Dan ini tantangannya menurut saya lebih besar. Saya tidak masuk ke sistem organis dan yang lain-lain karena saya relatif perlu masih banyak belajar tentang sistem pemilu dan ini lebih rumit daripada yang kita bayangkan gitu. Anti korupsi mati suri salah satu rujukannya barangkali KPK ya. Dan sayangnya memang dalam banyak kesempatan saya katakan KPK is dead. Bukan lagi tidak bertaji atau macam-macam yang eufemisme yang dilembut-lembutkan itu. KPK sudah mati. Dan persoalan-persoalan anti korupsi sekarang relatif tidak mendapatkan perhatian semestinya. Bahkan di Kalimantan Selatan, menurut survei yang saya lakukan, survei pertama yang tadi harus menjadi roadmap itu, calon gubernur yang anti korupsi itu merupakan prioritas ke-7 atau ke-8. Jadi anti korupsi bukan isu yang menarik bagi pemilih Kalimantan Selatan. Sehingga ini juga menunjukkan tadi barangkali ada persoalan-persoalan wacana anti korupsi itu diblik bukan sesuatu yang layak untuk ditampilkan, untuk disodorkan karena pemilihnya tidak tertarik dengan isu-isu itu. Tetapi bukan berarti kita kemudian berkompromi dengan isu anti korupsi. Jadi tetap dengan cara yang pas, tetap dengan cara yang baik, ini tetap harus disampaikan. Salah satunya dengan tanpa politik uang dan seterusnya. Memang ada persoalan waktu di Pilpres kemarin, saya mengutip salah satu pendapat Profesor Tim Lindsay, kemudian juga pendapat yang lain, yang mengatakan kita sekarang barangkali mempunyai the new order baru gitu. Kemudian itu dikritik oleh banyak orang, banyak pihak, dan saya diadu, dipertentangkan dengan supervisor saya sendiri, Profesor Tim Lindsay gitu. Tapi makin ke sini kelihatannya makin banyak yang punya catatan bahwa memang ada problem-problem demokrasi kita dalam pemerintahan sekarang. Tentu saja ada plus minus yang bisa, ada pro kontra yang bisa hadir dari pernyataan saya ini karena sisa-sisa Pilpres 2019 yang lalu. Tapi di Kalimantan Selatan misalnya isu anti korupsi, pertambangan batubara ilegal itu beririsan betul dengan persoalan-persoalan demokrasi dan kebebasan pers. Baru 2-3 hari yang lalu kami ada Zoom meeting juga terkait dengan pembentukan koalisi masyarakat adat dan kebebasan pers yang terkait dengan salah satu kasus wartawan Banjar Hits, dulu pemimpin redaksi Banjar Hits namanya Dian Nanta.
Dia sekarang menjadi tersangka dan masuk penjara. Sebentar lagi akan disidangkan karena menuliskan berita terkait dengan masalah penyerobotan lahan batu bara yang terkait dengan PT John Dean ini. Sampaikan fakta saja ini. Nanti saya dituduh mencemarkan nama baik lagi. Tapi pada dasarnya dia ditetapkan tersangka dan ditahan tanggal 4 Mei. Padahal tanggal 3 Mei itu hari kebebasan pers dunia. Jadi ada ironi yang luar biasa. Dan kejadian ini bukan kejadian pertama. Sekarang Diananta ditahan di lapas di Kota Baru, dan sebelumnya ada wartawan juga ditahan di sana dan meninggal. Jadi persoalan lahan, kekayaan alam, sumber daya alam, itu berpilin erat betul dengan persoalan-persoalan anti korupsi dan demokrasi. Karena itu perjuangan untuk merebut posisi-posisi amanah sebagai pemimpin daerah, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota adalah salah satu posisi penting strategis untuk meluruskan dan memunculkan keadilan-keadilan dan menghilangkan kezaliman-kezaliman ini. Perjuangan yang tidak mudah, tapi tentu saya masih yakin teman-teman anti korupsi masih melakukan berbagai macam langkah, berbagai macam ikhtiar. Kalau sekarang dianggap mati suri, mungkin kalau karena melihat posisi KPK-nya yang memang saya katakan bukan lagi mati suri, memang sudah mati. Saya boleh tanya ya, Om Iwan? Boleh dong. Asrul angkat tangan tuh. Juga gitu. Ini Kang, kemarin juga 2 hari sebelum Lebaran kita juga sempat menghadirkan Refy Harun. Kalau Refy Harun kan kalau kita disuruh WFH, sekarang dia disuruh work from outside gitu loh. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya relevan juga gitu untuk pemilu terutama di daerah kan. Biasanya Kang Denny ini kan sekarang adalah pemakai peraturan perundang-undangan. Pertanyaan-pertanyaan terhadap apakah undang-undang segala macam itu kan dalam tanda petik gitu, itu tidak lebih relevan. Ini begini, ada 3 hal gitu ya. Yang pertama ada kutukan Plato ya, dan itu sangat kelihatan sekali di Indonesia, terutama akhir-akhir ini gitu, yaitu bersatunya antara pengambil keputusan, yaitu penguasa, tentara, dan pedagang gitu ya. Jadi yang punya kekuasaan mengambil keputusan, yang menguasai keamanan dan menguasai ekonomi itu bersatu. Terus yang kedua, yang tadi disebut oleh Kang Iwan, adanya oligarki, yang mungkin sulit juga untuk ditampik gitu kan, karena sangat kelihatan sekali sampai persoalan-persoalan yang kecil gitu kan. Terus yang ketiga, hegemoni, artinya saya lihatnya misalnya sekarang ini kan kalau orang mengkritik penguasa, pemerintah, yang terjadi dia dibully oleh masyarakat sendiri gitu loh. Nah, dari 3 hal tersebut, jadi ada kutukan Plato, 3 kekuasaan yang seharusnya terpisah tapi sangat lengket. Yang kedua ada oligarki yang merambah ke hal-hal yang sangat kecil gitu kan, sampai kekuasaan terkecil, BUMN, badan-badan, institusi-institusi gitu. Dan terakhir, masyarakat sudah sulit sekali untuk melihat apa yang kurang di pemimpin-pemimpin kita, di kekuasaan-kekuasaan kita gitu. Nah, dari 3 hal tantangan itu, ada nggak kiat-kiat yang mungkin sudah terpikirkan gitu untuk, yang menurut saya sampai ke pelosok juga, sampai Kalimantan Selatan juga, itu menurut saya terjadi gitu. Nah, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan tentang itu kan? Karena ini juga pembelajaran mungkin bagi orang-orang dalam tanda kurung gitu, yang baik, yang tidak mau menggunakan uang untuk kekuasaan gitu, untuk bisa tampil. Seperti itu, Prof. Saya boleh nyambung, Mas? Ya, silakan Mas Asrul. Biar langsung dijawab Prof. Denny. Ya. Saya punya 2 pertanyaan mungkin ke Mas Denny. Karena saya aktivis anti korupsi, concern saya adalah soal respon masyarakat terhadap pesan-pesan anti korupsi yang disampaikan di dalam kampanye Mas Denny. Ya. Saya nonton beberapa video. Cuman saya tadi mulai dari pernyataannya Mas Denny itu. Nasihat seorang teman yang mengatakan jangan terlena dengan yang baik-baik. Mas Denny sudah menyebut hasil survei bahwa masyarakat Kalimantan memerlukan pemimpin berintegritas yang anti korupsi. Tapi tadi ada beberapa catatan juga.
Nah, saya teringat buku yang ditulis oleh David Dowie itu, Mas. Everybody Lies ya. Cerita bahwa sekarang ini banyak survei itu ketipu karena masyarakat kita itu sering bicara tidak jujur ya. Jadi kalau dia ditanya oleh tukang survei, dia akan bilang dia ingin pemimpin yang berintegritas, yang anti korupsi. Itu terjadi di Amerika. Donald Trump tuh ngomong rasis, orang ditanya nggak suka dengan pemimpin rasis. Tapi kantong suaranya Donald Trump itu menurut tool yang digunakan dengan mesin Google yang digunakan oleh David Dowie itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang Amerika itu sebenarnya adalah orang-orang yang masih rasis. Nah, saya khawatir, Mas, terjadi hal seperti itu. Sebenarnya begini, Mas, jangan-jangan. Ini juga saya diskusi dengan Mas Denny. Mungkin kata anti korupsi itu terlalu keras, Mas. Jadi mungkin nyaman dalam benak mereka itu kalau tata kelola atau semakin baiknya pelayanan publik. Jangan-jangan itu yang akan lebih nyantol di kepala mereka. Karena masyarakat ini saya juga duga, khawatir juga, mohon maaf, kan memang praktek buying voter itu kan terjadi sangat rampan. Sehingga bukan tidak mungkin mereka nanti juga tergoda dan kemudian ikut terlibat bahkan dalam mobilisasi buying voter itu, Mas. Itu yang saya ingin pastikan. Jadi sebenarnya responnya atau animonya itu sebenarnya bisa kita lihat secara lebih objektif seperti apa. Yang pertama, Mas, karena concern saya dengan sikap anti korupsi masyarakat yang merespon pesan-pesan anti korupsi dari Mas Denny. Yang kedua, Mas, ini kan bicara politik, ini kita bicara rasional ya. Kalau masalah doanya Mas Denny itu kan itu urusan Mas Denny dengan Tuhan. Tapi saya selalu percaya bahwa dalam urusan kayak gini yang namanya populisme itu menjadi keniscayaan juga, Mas. Mas Denny ini siapa toh? Habib bukan, ya, artis terkenal bukan. Tiba-tiba sekarang berani mencalonkan diri. Bahwa memang rumusnya itu kadang-kadang luar biasa, seperti tadi disebutkan Mas Denny pada kasusnya Risma. Ada juga, saya ingat disertasinya Mas Denny misalnya mengatakan demokrasi itu kan mengandaikan ada partisipasi. Ternyata di beberapa negara, kalau di disertasinya Mas Denny itu kan diceritakan, amandemen konstitusi itu bisa dilakukan tanpa partisipasi, tapi produknya bagus. Itu kan juga keajaiban. Nah sekarang pertanyaan saya, Mas, dengan Denny yang bukan siapa-siapa, bukan Habib, bukan Tuan Guru, saya tidak tahu juga organiknya Mas Denny di masyarakat. Bagaimana strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengglorifikasi seorang Denny ini? Kan saya membayangkan begini, Mas Denny. Mas Denny kan rasional sebenarnya ya. Biar tidak dikatakan orang seperti seorang utopis, Mas. Jadi misalnya bayangan saya di awal tuh Mas Denny paling tidak sudah pernah melakukan semacam survei elektabilitas Mas Denny sendiri, Mas. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan oleh Mas Denny karena terkendala masalah dana misalnya, survei elektabilitas mahal, Mas Denny kan juga bisa mendengarkan yang lain itu popularitas elektabilitasnya seperti apa. Sehingga kemudian kalau harus mengglorifikasi itu, bisa mulai mengukur bahwa saya harus melakukan effort seperti apa. Jadi itu dua, Mas. Mungkin selain pertanyaan, saya ingin memberikan insight kepada Mas Denny bahwa mungkin pesan anti korupsi itu terlalu keras sehingga mungkin perlu dikemas ulang dengan seperti itu. Sama soal elektabilitas Mas Denny sendiri sampai sejauh ini teridentifikasi seperti apa, Mas. Itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mas Ferry sama Mas Hasrul, saya kira ada beberapa pertanyaan, Denny. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Baik. Terkait dengan kutukan Plato ya. Ya, terus terang saya belum punya resep jawabannya. Gimana menghadapi itu, Kang Farouk, Kang Ferry. Saya sendiri masih berkutat begitu. Kalau saya diizinkan ada ketemu dengan pemodal, dengan wakil gubernur yang punya logistik yang cukup, saya sih sudah punya bayangan akan hadir salah satu konsultan politik dan strateginya sudah. Tapi ini strategi kampanye, bukan strategi menghadapi isu kutukan Plato itu. Karena menghadapi isu kutukan Plato itu sangat sulit. Mereka berhadapan dengan kekuatan oligark yang bukan hanya punya dana yang hampir tidak terbatas satu hari.
Jadi Anda bisa bayangkan mau berhadapan dengan kekuatan uang seperti itu seperti apa. Dan kekuatan oligarki ini baik dalam artian mau berbagi. Berbaginya ke polisi. Tidak aneh kalau kemudian juga punya akses terhadap pusat-pusat kekuasaan. Karena kemudian rumusnya simpel saja, ikut sumbang dana kampanye pemilihan presiden misalnya. Jadi memang akhirnya jejaringnya luar biasa, bisa menentukan siapa pimpinan aparat keamanan, aparat pertahanan dan seterusnya. Jadi berhadapan dengan itu kita punya risiko mati secara politik, mati secara ekonomi, bahkan punya peluang dikriminalkan. Jadi memang begitulah modusnya. Gitu. Tidak sedikit pengusaha Kalimantan Selatan yang bertarung, kemudian masuk penjara. Dan itu juga yang menyebabkan saya sulit mencari wakil gubernur. Karena wakil gubernurnya juga takut. Gitu. Saya tidak punya resep menghadapi kutukan Plato. Justru saya ingin bertanya nih, dari bacaan Kang Peri, kira-kira apa rumusnya menghadapi kutukan-kutukan Plato bersatu dengan keamanan, oligarki, dan hegemoni itu? Mungkin ada dari bacaan Kang Peri yang luar biasa, saya bisa banyak baca. Saya sendiri sekarang memilih untuk, ya sudah, saya berjuang semampu saya. Saya berikhtiar semampu saya. Itu saja yang saya lakukan sekarang, dengan mencoba untuk mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan yang punya visi yang sama, terus komunikasi dengan pemilih, terus berkunjung ke guru-guru. Hampir semua guru di Kalimantan Selatan sudah saya datangi, seluruh kabupaten kota sudah saya kunjungi, komunikasi dengan seluruh ketua umum partai saya lakukan, hanya ada 1-2 ketua umum partai yang saya tidak ketemu. Jadi itu yang saya bisa lakukan. Yang penting saya sudah berusaha, yang penting saya sudah berikhtiar. Apakah itu hasilnya strategi yang tepat atau tidak? Terus terang tadi saya sendiri tidak menemukan jalan atau resep yang cespleng gitu berhadapan dengan kutukan Plato dan kekuatan uangnya dan kekuatan jejaringnya yang tadi sangat luar biasa. Kalau menjawab Cak Hasrul, agak berbeda, Cak. Jadi saya tadi mengatakan anti korupsi itu di mata pemilih Kalimantan Selatan itu bukan isu yang penting. Walaupun itu isu ke-7 apa ke-8, saya lupa begitu. Perlu saya sampaikan, saya sudah melakukan survei awal. Itu saya lakukan bulan Desember. Jadi saya menyatakan maju itu Oktober akhir. Belum dalam rentang 1 bulan saya punya pikiran saya harus survei. Dan saya lakukan di Desember awal, tanggal 1 sampai 10 Desember. Dengan resiko elektabilitas saya belum tinggi, karena saya baru 1 bulan menyatakan maju. Tapi bagi saya bukan itu tujuannya. Bagi saya adalah saya ingin memotret apa yang diinginkan masyarakat, dari situ apa yang tidak diinginkan, apa yang diharapkan dari pemimpin di Kalimantan Selatan, isu-isu apa yang menjadi perhatian publik, dan saya bisa nyusun strategi untuk kampanye dan seterusnya. Jadi elektabilitas saya tidak tinggi, walaupun sudah masuk dalam 5 besar begitu. Dan itu bagi saya sudah cukup, karena memang baru 1 bulan saya menyatakan diri untuk maju. Saya sudah melakukan survei kedua bulan Maret tadi. Elektabilitas saya naik, karena memang dalam 3 bulan saya tadi keliling tidak berhenti dari subuh sampai dini hari. Yang pasti dalam survei awal itu, yang paling pertama disebut, yang diinginkan di Kalimantan Selatan itu pemimpinnya jujur. Jadi tidak ada kata-kata anti korupsi, tapi jujur. Nah, itu kan sebenarnya satu elemen aja. Tapi kalau ditanya anti korupsi, di bawah dia. Jadi betul, mungkin terminologi anti korupsi bukan terminologi yang menarik. Dan dalam bahasa-bahasa publik saya tidak menggunakan istilah anti korupsi, Cak. Saya menggunakan istilah pemerintahan yang amanah. Kenapa saya menggunakan amanah? Karena tadi saya memotret masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang agamis. Dari survei itu saya menangkap bahwa masyarakat ingin perubahan. Karena dukungan kepada incumbent itu relatif tidak tinggi. Mayoritas ingin melakukan perubahan. Tapi bahasa perubahan adalah bahasa yang sudah inflasi. Saya rubah tagline-nya menjadi hijrah. Sekali lagi yang saya potret adalah kultur masyarakat yang lebih religius tadi. Jadi kata hijrah, kata amanah adalah kata-kata yang saya pilih
untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kalimantan Selatan dari bacaan survei bahwa memang masyarakat Kalimantan Selatan lebih rindu dengan bahasa-bahasa yang agamis, bahasa-bahasa yang religius. Walaupun tadi ada persoalan dengan politik uang, antara semangat religius di satu sisi dengan godaan politik utus, gitu, mencarikan penyatunya. Bisa dipersingkat ini karena kayaknya sudah azan di Banjar itu. Lagi azan maghrib memang. Jogja 5 menit lagi atau 4 menit lagi malah. Gimana? Saya teruskan atau kita mungkin di sudah ya. Baik. Jadi memang strategi komunikasi kan dari teman-teman surveyor gunakan profesor andalan. Tapi setelah bahwa pintar tidak penting, malah itu bisa jadi kontraproduktif. Maka saya memutuskan untuk merubah tagline profesor andalan itu menjadi hijrah untuk Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Kalsel, hijrah gagasan Banua. Itu adalah yang kemudian kami formulasikan dalam bentuk tagline. Jadi tentu ada idealita yang ada di kepala saya, ada pemikiran-pemikiran ideal yang ada di kepala saya, tapi pada tataran turun ke dalam bahasa kampanye, tataran kata amanah dengan memotret sosiologi Kalimantan Selatan yang alhamdulillah memang terpotret sebagai masyarakat yang lebih religius dan seterusnya. Jadi ya tidak semata-mata utopis, strategi politik realistisnya tetap saya jalankan. Bagaimana itu kemudian direspon masyarakat? Survei terakhir baru 2 kali saya survei karena dananya memang terbatas dari rencana 4 kali. Ada kenaikan, ada elektabilitas yang meningkat, dan saya harap itu menjadi daya tawar saya kepada partai-partai untuk makin yakin untuk mencalonkan saya, karena salah satu kata kunci dari para partai ini untuk yakin memilih kita adalah survei elektabilitas kita bagaimana. Jadi itu sebabnya saya memang akhirnya kerja keras dari subuh ke dini hari tadi untuk melakukan komunikasi dengan pemilih, dan saya tidak punya cara lain selain bertemu langsung, fisik, berkomunikasi, tentu juga bertemu dengan guru-guru, kiai-kiai tadi, karena saya mengharapkan endorsement dari mereka, saya mengharapkan dukungan dari mereka, tetap dalam batas-batas yang etis. Misalnya pada saat haul Abah Guru sekumpul kemarin, saya sengaja memilih tidak ikut dalam prosesi haul itu sendiri, karena saya tidak ingin membawa nuansa politis masuk ke dalam acara haul yang dihadiri jutaan masyarakat Kalimantan Selatan. Saya memilih untuk berada di luar prosesi itu sebagai pilihan sadar untuk tidak membawa politik praktis ke dalam ritual keagamaan dan seterusnya. Dan saya melakukan pilihan-pilihan itu dengan sadar, walaupun beberapa kawan menyatakan harusnya hadir. Saya bilang tidak. Ada masanya kita muncul dengan ritual keagamaan, ada masanya tidak. Dan untuk Abah Guru saya bilang tidak tepat saya hadir di sana. Ada masanya saya memberikan bantuan dan kemudian membuat video untuk itu. Ada masanya saya pikir tidak, karena ini tidak pas di masa pandemi dan seterusnya. Jadi memang ini ada tataran etis yang juga harus kita rasakan sendiri. Jangan sampai kita tergoda dengan semua kemudian kita kampanyekan, semua momen kita manfaatkan. Bagi saya etika itu dalam berpolitik juga penting. Tapi bukan berarti tanpa strategi. Contohnya tadi, kata amanah saya gunakan untuk anti korupsi, profesor andalan saya ganti jadi hijrah gagasan Banua, dan seterusnya. Jadi, dan itu pijakannya adalah survei awal, Cak. Survei pertama yang motret bagaimana masyarakat, apa yang diharapkan, dan seterusnya, termasuk elektabilitas kami. Saya pikir itu. Cak Azrul, Kang Ferry, Uda Iwan. Ya, terima kasih Prof. Denny. Terima kasih pada semua peserta yang sudah bertahan sampai di penghujung acara ini. Saya kira memang diskusi kita belum bisa menjawab bagaimana mengakhiri kutukan Plato yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry gitu.
demokrasi akan berakhir ketika pengambil kebijakan, kemudian pengusaha dan yang menjaga keamanan itu berkoalisi untuk memenangkan kontestasi politik secara tidak fair. Saya kira sudah tamatlah demokrasi kalau 3 komponen ini kemudian tidak punya komitmen untuk menjalankan pilkada secara fair election. Karena itu ya mungkin solusinya adalah bagaimana kita menghimbau meminta kepada para penyelenggara, para penyelenggara ini bisa berkomitmen untuk menjalankan pilkada yang fair, sehingga lahirlah pemimpin yang baik. Dan terakhir menurut saya, hadirin sekalian, sebagai penutup izinkan saya untuk mengatakan begini. Orang-orang seperti Mas Denny, ya, seorang aktivis pejuang, ingin berkontribusi kepada daerahnya, memperbaiki daerahnya, ini memang dalam hal itu dianggap sebagai kaum utopis ya. Tapi menurut saya seperti sebuah peperangan. Para aktivis dan pejuang ini ibarat tentara yang berada di garis depan pertempuran. Pertempuran tidak akan pernah dimenangkan jika mereka tidak menjalankan tugasnya di garis depan pertempuran itu. Karena itu menurut saya yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk membangun optimisme bangsa ini, harus semakin banyak para pemuda, anak-anak muda, atau orang-orang baik yang berani bertempur di garis depan, di front line pertempuran. Supaya apa? Supaya kita masih punya harapan untuk memperbaiki negara ini. Saya kira itu saja penutup dari saya. Kata-kata penutupnya ini melegakan benar ya. Iya, saya kira itu yang bisa kita lakukan Mas Harimudin. Minimal melegakan saya yang sudah coba calon anggota DPD meskipun belum berhasil. Jadi coba kan. Kalaupun pada akhirnya gagal, itu bukan sebuah kegagalan dalam pengertian yang sebenarnya. Betul. Tapi minimal kita sudah memberikan sebuah catatan kepada anak cucu dan cece kita bahwa kita sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah mulai tua ini telah bisa memberikan contoh bagaimana sebuah generasi tetap harus berjuang untuk memperbaiki negaranya. Kalau tidak, negara ini akan hilang ditelan oleh ganasnya peradaban dan pemilik modal. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira terima kasih. Kekuatan doa Pak Iwan. Ya, terakhir ya tentu berdoa ya. Saya kira pasti itu harus dilakukan. Saya kira demikian diskusi menarik kita pada hari ini. Kita berikan applause dan terima kasih kepada Prof. Denny Indrayana. Kita berikan apresiasi juga kepada peserta yang masih bertahan sampai di akhir ini, sampai masih 50-53 sampai berbuka puasa ini. Luar biasa staminanya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat berbuka puasa. Maaf lahir batin. Yang bertahan di jamaah kami Selamat lahir batin. Sebagai moderator saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Dan saya kembalikan kepada host Mas Peri Umar Faruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.